Hello everyone, my name is Mariska Maulani and in this presentation I will explain the topic of accounting theory. Focus in the definition, objective, important, and main type. I hope this presentation will provide a clear understanding of the fundamental concept of accounting theory and significance in the business world. Let's begin the discussion. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi. Teori akuntansi adalah sekumpulan konsep, prinsip, asumsi, dan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam praktik akuntansi. Teori ini membantu menjelaskan mengapa suatu metode akuntansi digunakan dan bagaimana informasi keuangan seharusnya disajikan kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan kata lain, teori akuntansi tidak hanya berfokus pada proses pencatatan transaksi, tetapi juga memberikan landasan ilmiah yang mendukung seluruh kegiatan akuntansi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, perusahaan melakukan berbagai transaksi ekonomi setiap hari. Transaksi tersebut perlu dicatat, diukur, dan dilaporkan secara sistematis agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disinilah teori akuntansi berperan sebagai pedoman yang mengarahkan proses tersebut. Tanpa adanya teori akuntansi, setiap perusahaan mungkin akan menggunakan cara yang berbeda-beda dalam menyusun laporan keuangan, sehingga sulit untuk dibandingkan. Selain itu, teori akuntansi membantu para akuntan memahami alasan dibalik penerapan standar dan juga prinsip akuntansi tertentu. Dengan memahami teori yang mendasarinya, seorang akuntan tidak hanya mampu melakukan pencatatan secara teknisi, tetapi juga dapat menilai apakah suatu metode akuntansi sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan teori akuntansi. Teori akuntansi memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam dunia bisnis dan juga keuangan. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan dasar konseptual bagi praktik akuntansi. Dasar konseptual ini membantu para akuntan dalam mengambil keputusan ketika menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Selain itu, akuntansi bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam praktik akuntansi. Misalnya, teori akuntansi dapat menjelaskan mengapa suatu aset harus disurutkan, mengapa pendapatan diakui pada waktu tertentu, atau mengapa perusahaan perlu menyajikan laporan keuangan secara periodik. Dengan adanya penjelasan tersebut, praktik akuntansi menjadi lebih mudah dipahami dan juga diterapkan dengan konsisten. Pada akhirnya, teori akuntansi bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan. Informasi yang berkualitas harus relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Dengan adanya teori yang kuat, laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, pemerintah, manajemen, dan masyarakat yang mengambil keputusan ekonomi. Pentingnya teori akuntansi. Teori akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Salah satunya adalah alasan pentingnya teori akuntansi karena teori ini menjadi dasar dalam penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi yang digunakan saat ini baik di tingkat nasional maupun internasional tidak muncul begitu saja, melainkan dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian yang mendalam. Selain itu, dasar penyusunan standar teori akuntansi juga membantu menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan. Ketika perusahaan menggunakan prinsip yang sama dalam menyusun laporan keuangan, penggunaan laporan dapat melakukan perbandingan dengan lebih mudah. Misalnya, investor dapat membandingkan kinerja beberapa perusahaan sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Jenis-jenis teori akuntansi. Secara umum, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu teori normatif dan teori positif. Teori normatif berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Teori ini memberikan rekomendasi atau pedoman mengenai praktik akuntansi yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, teori normatif sering digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan standar dan juga kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, teori normatif dapat menjelaskan metode mana yang sebaiknya digunakan untuk menilai aset atau bagaimana laporan keuangan seharusnya disajikan agar lebih bermanfaat bagi pengguna. Pendekatan ini bersifat ideal karena menekankan apa yang harus dilakukan. Sementara itu, teori positif berusaha menjelaskan dan juga memprediksi praktik akuntansi yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Teori ini tidak berfokus pada apa yang harusnya dilakukan, melainkan pada alasan mengapa perusahaan memilih metode tertentu dalam praktiknya. Dengan kata lain, teori positif berupaya memahami perilaku perusahaan dan pada pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan akuntansi. Kedua teori tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Teori normatif memberi arah dan tujuan, sedangkan teori positif memberikan pemahaman mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Kombinasi keduanya membantu perkembangan ilmu akuntansi menjadi lebih komprehensif dan juga relevan.
Oke, terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat ditemukan bahwa teori akuntansi merupakan fondasi utama dalam ilmu dan juga praktik akuntansi. Teori akuntansi berisi konsep, prinsip, dan asumsi yang menjadi dasar dalam pencatatan, pengukuran, serta pelaporan informasi keuangan. Keberadaan teori akuntansi sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas bagi para akuntan dapat dalam menjalankan tugasnya. Teori akuntansi juga memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena akuntansi, meningkatkan kualitas informasi keuangan, serta mendukung penyusunan standar akuntansi yang digunakan secara luas. Dengan adanya teori akuntansi, laporan keuangan dapat disusun secara lebih sistematis, konsisten, dan dapat dipercaya. By understanding accounting theory, we can better understand how accounting standards are developed, why financial information is reported in a question why, and how financial statements support economic decision making. Accounting theory plays a crucial role in ensuring that financial information is relevant, reliable, and usable for various stakeholders. Thank you for attention and for taking time to watch this presentation. I hope the explanation has helped you again better understanding accounting theory and informants in the field of accounting. My name is Mariska Maulani. Thank you and see you in the next presentation. Bye.